Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam lanjutan bedah kitab online ya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membaca kitab Ad-Durusul Fiqhiyah jilid yang pertama ya, dan pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu'i atau perdu-perdunya wudu, di mana dalam berwudu ada rukun, ada perdu yang harus dikerjakan sebanyak 6 rukun atau 6 perdu, yaitu yang pertama berniat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke dalam judul berikutnya ya. Baik, kita langsung membuka kitab Durusul Fiqhiyahnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dharaini, amin. Ya baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang niat ya. Ma hiyan niyatul wudu'i, apa atau bagaimana niat berwudu itu? Niyatul wudu'i, niat berwudu, hiya adalah nawaitu, aku berniat, at-thaharata, untuk bersuci, lis-sholati, untuk bisa mengerjakan sholat ya. Baik, kita langsung ke materinya ya. Sebenarnya berniat itu sangat sederhana sekali ya, baik dengan konteks menggunakan bahasa Arab ataupun dengan konteks menggunakan bahasa sendiri. Tapi yang harus kita perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan niat itu, lalu di manakah tempatnya berniat itu, dan kapan waktunya kita harus berniat. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat kita akan berniat, agar amal atau pekerjaan yang kita lakukan itu bisa sah dari sisi ilmu fikih dan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, kita langsung ke pembahasan materinya ya. Di dalam matan kitab Safinah disebutkan bahwa yang disebut niat itu adalah an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat itu adalah menyengaja mengerjakan sesuatu dengan dibarengi dengan pekerjaannya itu ya. Karena di sini konteksnya adalah tentang berwudu, maka kita menyengaja mengerjakan niat berwudu ya. Di dalam hati kita menyengaja bermaksud mengerjakan pekerjaan berwudu ya. Dan disebutkan juga di dalam kitab Matan Safinatun Najah ya, bahwa di manakah tempatnya niat itu. Tempatnya niat adalah wa mahaluha, tempatnya niat adalah al-qalbu, di dalam hati ya. Jadi kita berniat tidak dengan lisan kita ya. Kalau kita hanya berniat dengan lisan kita saja, sedangkan hati tidak menyengaja mengerjakan niat wudunya ya, tidak menyengaja di dalam hati untuk berwudu, maka niatnya tidak sah ya. Karena kita mengucapkan niat dengan lisan itu hukumnya hanya sunnah saja untuk menguatkan apa yang diniatkan di dalam hati kita.
Ya, kembali disebutkan di dalam kitab Matan Safinatun Najah bahwa watalafudzu atau mengucapkan niat dengan lisan itu, melafalkan niat dengan lisan, dengan mulut kita itu adalah hukumnya sunnatun, hanya sunnah saja ya. Lalu sekarang kapan awal kita berniat ketika akan melaksanakan wudhu? Ya, kembali disebutkan di dalam kitab Matan Safinah bahwa awal kita berniat adalah waktuha, dan waktu kita berniat ketika melaksanakan wudhu adalah inda gosli awali juz'in, saat ketika kita membasuh juj, bagian yang pertama, minal wajhi, dari wajah kita. Jadi ketika kita mengalirkan dari tangan kita air wudhu, pertama kalinya dialirkan ke wajah kita ketika berwudhu, maka disitulah awal kita berniat di dalam hati kita ya. Jangan sampai kita sesudah membasuh wajah yang pertama kita diam saja, tidak berniat di dalam hati, lalu tiba-tiba di basuhan wajah yang kedua baru kita berniat di dalam hati, maka niatnya tidak sah karena itu bukan pertama kali basuhan yang pada wajah kita ya, bukan basuhan yang pertama pada wajah kita. Jadi harus di basuhan yang pertama kali kita berniat di dalam hati ya. Kalau kita baru berniat di basuhan yang kedua, yang ketiga pada wajah kita, maka tidak sah niat wudhunya. Dan kalau niat wudhu kita dari awal sudah salah, maka wudhunya tidak akan sah. Dan kalau wudhu kita tidak sah, maka sholatnya tidak akan diterima ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka pentingnya kita belajar ilmu ya, agar mengerti sesuatu yang kita kerjakan, khususnya ilmu tentang ibadah wudhu. Wallahu alam bisawab ya, semoga ada manfaatnya dan semoga ilmu kita selalu bertambah setiap harinya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.